Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil wahidil ahadis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihil mujtaba wa rasulihil mustafa, arsalahu ila kaffatil wara, basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Wa ala alihi wa ahli baitihi a'immatil huda wa masabihid duja, allazi azhaballahu anhumur rijsa wa tahharahum tathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi habibin nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan para alim ulama, para asatidzah, tokoh dan sesepuh masyarakat, ketua RT, ketua RW yang sempat hadir pada malam hari ini, para guru-guru kita. Di belakang kami ada Ustadz Amrullah yang tadi telah menyampaikan kata sambutan dan duduk di dekat beliau. Ada Ustadz Firdaus Azhari, ada Ustadz juga Firdaus Latif, qari kita Adinda Ustadz Ermansyah yang tadi telah melantunkan bacaan ayat suci Al-Quran. Juga ada Ustadz Ilyas serta sahabat-sahabat kami dari Bang Japar yang juga sempat hadir pada malam hari ini. Dan yang kami hormati ketua dan seluruh jajaran pengurus Masjid Jami'ul Khairat beserta para panitia yang telah merancang acara pada malam hari ini sehingga kita dapat bertawajjuh bil wujuh pada malam hari ini. Juga adik-adik dari tim hadra yang tadi telah melaksanakan pembacaan maulid, lanjutkan dengan mahallul qiyam. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, remaja putra putri, hadirin wal mustami'in al-kiram rahimakumullah. Terlebih dulu selaku insan yang beriman, tidak jemu-jemunya kita mengkhususkan rasa syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah dapat meluangkan waktu, meringankan langkah, hadir di Masjid Jami'ul Khairat dalam rangkaian peringatan hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kesyukuran dan kehadiran kita pada saat ini akan dicatat sebagai ibadah dan menjadi amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teriring salawat dan salam, kita mohonkan pula kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap Allah limpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman. Tanpa terkecuali kita yang hadir pada malam hari ini, semoga pada saatnya Allah berkenan menggolongkan kita menjadi ahlu syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih terlebih dahulu kami ucapkan kepada para panitia dan pengurus Masjid Jami'ul Khairat atas amanahnya kepada kami malam hari ini. Kami diajak hadir dan dipercayakan untuk menyampaikan ceramah seputar peringatan Maulid. Ana sebenarnya agak gugup Bapak Ibu malam ini karena di belakang ana banyak ustadz bertabur ustadz malam hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan banyaknya ustadz yang hadir pada malam hari ini menambah keberkahan acara kita pada saat ini. Amin. Kita doakan para guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita semoga senantiasa dalam penjagaan, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala.
Allah limpahi kesehatan, Allah berkahi umurnya zahira wa batina, amin ya rabbal alamin. Dan ana yakin malam hari ini kita yang hadir di sini merupakan wajah-wajah para pencinta maulid. Kita yakin yang hadir di sini orang-orang yang di dalam hatinya ada rasa mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena rasa mahabbah, kalau bukan karena rasa cinta, tidak mungkin langkah kaki kita menjadi ringan untuk hadir di masjid ini pada malam hari ini. Meskipun di luar sana tidak sedikit orang-orang yang menghujat kita yang melaksanakan perayaan maulid. Ada yang ngatoi itu tabzir lah, buang-buang biaya. Ada yang ngomong buang waktu. Ada yang ngomong memuji Nabi terlalu berlebih-lebihan. Mana kendak dia nak ngomong apa, pokoknya tahunya kami tetap nak maulid. Benar? Dia ada ke maulid lagi kadang-kadang tingkah laku masih bejat, apalagi tak dia ada ke maulid sama sekali tambah bejat. Benar? Ngaku galau kan? Kita berharap dengan diadakan peringatan maulid ini ada kebaikan, ada tambahan ilmu pengetahuan, ada pembuka cakrawala wawasan kita dalam menjalani kehidupan. Dengan satu harapan agar kita dapat menjadi manusia yang lebih baik, yang lebih beretika, bermoral, dapat menyempurnakan diri dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan contoh keteladanan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak usah bicara dalil Bapak Ibu malam hari ini. Terlalu singkat waktu kalau kita berbicara dalil. Terlalu miskin kalimat kalau kita ingin mengungkapkan argumen, hujjah atau alasan. Kalau ada yang mengatakan Anda melaksanakan peringatan maulid berarti Anda seolah-olah memuji Rasulullah dengan pujian yang berlebih-lebihan. Padahal Rasulullah sendiri tidak pernah minta untuk dipuji. Rasulullah memang tidak pernah minta dipuji. Tapi kalau kami ingin memuji Rasulullah, silahkan Anda ajukan argumen. Apakah ada dalilnya kita melarang Rasulullah, dilarang untuk memuji Rasulullah? Allah Ta'ala sendiri dalam Al-Quran memuji Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini pujian Allah. Bahkan di dalam ayat ini 2 kali dengan taukid. Wa innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, pakai dhamir mukhatab. La'ala, lam yang kedua ini litahqiq, untuk mempertegas. 2 kali Allah mempertegas dalam satu ayat ini, hadirin sekalian. Maka di zaman seperti saat ini, di saat moral semakin jauh dari tuntunan Rasulullah, di saat akhlak dan akidah semakin mulai rapuh, saat-saat seperti inilah kita perlu untuk memuji Rasulullah, untuk mengingatkan kembali keteladanan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu mengingat dan mengenang Rasulullah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ada satu pertanyaan. Mengapa di dalam Al-Quran Allah mengkisahkan kepada Rasulullah tentang nabi-nabi sebelum beliau? Padahal kita yakin Rasulullah adalah orang yang paling sempurna, nabi yang paling sempurna di antara seluruh nabi. Dan insya Allah kita sama-sama yakin, sama mufakat kalau Rasulullah adalah manusia dan nabi yang paling sempurna. Tapi pertanyaannya, kenapa dalam Al-Quran Allah masih mengkisahkan Nabi Adam? Di dalam Al-Quran Allah masih mengkisahkan tentang Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Saleh. Para nabi dikisahkan oleh Allah. Maka jawabnya kita temukan di dalam Al-Quran itu sendiri. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Ini jawaban Allah. Dan setiap para nabi kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad. Untuk apa para nabi itu dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran? Ma nuthabbitu bihi fuadak, yang dengan kisah-kisah itu kami teguhkan hatimu.
Jadi dengan kisah para nabi terdahulu yang Allah kisahkan kepada Rasulullah, supaya hati Rasulullah menjadi semakin mantap, supaya Rasulullah punya keteguhan Nah, kalau Rasulullah sendiri orang yang sempurna, masih Allah kisahkan tentang para nabi sebelum beliau, bagaimana kita umatnya yang jauh dari kesempurnaan ini, Bapak Ibu? Akhlak kita jauh dari kesempurnaan. Iman kita semangkok anget, semangkok dingin. Pagi beriman, siang munafik, siang beriman, sore munafik. Bahkan lagi heboh, ayah ibunya ngaku beriman, tahu-tahu anaknya pindah agama. Nih. Walaupun urusan agama, keyakinan itu hak pribadi orang masing-masing. Tapi disinilah kita, pelajaran yang sangat penting buat kita. Kalau saat ini kita tengah dihadapkan begitu banyak ancaman moral, akidah yang luar biasa. Belum lagi serangan pemahaman-pemahaman yang membawa kita semakin jauh dari ajaran syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun dalilnya di mana Allah melarang kita untuk memuji Rasulullah. Tidak ada satupun hadisnya di mana Rasulullah melarang kita untuk memuji Rasulullah. Nih, Bapak Ibu, dulu di masa Rasulullah itu orang-orang kafir, Bapak Ibu, saking bencinya sama Rasulullah, mereka bukan cuma memfitnah Nabi, bukan cuma menzolimi Nabi, bukan cuma mereka untuk menghalangi dakwah Nabi, tapi mereka pun mencemooh Nabi dengan syair-syair mereka yang melecehkan Nabi. Akhirnya di antara sahabat-sahabat Nabi, mereka berkumpul. Kita membela Rasulullah tidak semata-mata dengan pedang. Kita membela Rasulullah tidak semata-mata dengan melontarkan tombak dan panah. Kalau mereka orang-orang kafir menghujat Rasulullah dengan syair-syair mereka, mencemoohkan Rasulullah, maka kita balas syair-syair mereka. Tapi kita balas syair-syair mereka dengan cara memuji dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat Rasulullah namanya Hasan bin Thabit yang dia memuji Rasulullah dengan syair-syairnya. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu pasti pernah mendengar, apakah melalui kaset ataukah melalui YouTube dan lain sebagainya. Bahkan mungkin adik-adik hadro sering membawakan syair ini. Qamarun, Qamarun, Qamarun. Lanjut ke? Tidak usah lagi terbangan. Alhamdulillah, nyambung kalau. Dalam kelanjutannya kita akan menemukan ungkapan kata-kata syair yang memuji tentang Rasulullah. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini, wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Keindahanmu wahai Muhammad tidak pernah terlihat oleh seluruh pandangan mata, dan keelokan parasmu tidak pernah dilahirkan oleh seorang perempuan pun. Ini menunjukkan begitu sempurnanya Rasulullah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan jauh dari keaiban dan kekurangan. Seolah-olah engkau diciptakan sebagaimana yang engkau sendiri inginkan.
Apa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha? Ketika Rasulullah dipuji dengan syair itu oleh Hasan bin Sabit, ternyata Rasulullah sakata wa tabassama. Nabi cuma diem dan Nabi tersenyum. Nah, senyum Nabi ini nunjukkan Nabi itu senang. Kecuali menerai, Nabi merengut, Bapak Ibu. Nih, Nabi senyum. Tandanya kebahagiaan di dalam hati Rasulullah. Nah, kamu yang tidak boleh kami bersyair memuji Rasulullah, mana argumen kamu? Mana dalil kamu? Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kalau kita baca di dalam kitab Maulid, Masya Allah. Ya. Kalau kita baca Maulid, Bapak Ibu, begitu banyak kita menemukan syair-syair bagaimana para ulama memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat memuji Rasulullah dengan syair, maka pada abad sesudahnya begitu banyak ulama-ulama pun yang membuat syair memuji Rasulullah. Ada Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dengan Maulid Diba'nya. Kemudian ada Sayyidina Ja'far Al-Barzanji dengan Maulid Barzanjinya yang tadi dibacakan. Kemudian ada lagi Maulid Simtud Durar Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Bahkan yang terakhir dengan Maulid Diya'ul Lami yang ditulis oleh Al-Habib Umar bin Hafiz. Semua merupakan syair memuji tentang keindahan dan kesempurnaan Rasulullah. Nah, kita kalau dengar Maulid Barzanji itu Bapak Ibu, Masya Allah. Ma ra'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini. Sayang suara aku nih jahat Bapak. Kalau pecah Ustaz Hermansyah tadi, wah. Ya. Suara lah jahat, napas pendek, cak radio canting. Cuma jadilah. Ya. Alhamdulillah. Man ra'a wajhaka yas'ad. Siapa yang memandang wajahmu wahai Rasulullah, yas'ad, pakai fi'il mudhari' di dalam ilmu sharaf. Kalau fi'il mudhari' itu Pak Bu, maknanya istimrar minaz zaman. Artinya apa? Kebahagiaan orang-orang yang memandang wajah Rasulullah bertambah, bertambah dan bertambah. Baru sekali. Nah, ini yang mesti kita contoh dari Rasulullah. Bagaimana Rasulullah memberi contoh, kalau dipandang membuat orang senang, kalau dipandang membuat orang senyum. Ini belum mandang kita, baru nyingok bayangan kita wong lang rutu. Nah, datang pula wak yang ini lah. Belum ngapo-ngapo. Ya. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu kemuliaan pun melainkan kemuliaan itu pasti bersumber dari Rasulullah. Tidak ada suatu akhlak yang baik yang terpuji melainkan itu pasti bersumber dari keteladanan Nabi Muhammad. Maka itu apa yang dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam Simtud Durarnya, beliau katakan, "Fama min khuluqin fil barriyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud." Maka tidaklah muncul akhlak yang terpuji dari dalam diri seorang manusia melainkan itu pasti bersumber dari keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita maulid, ini ungkapan cinta, yang kedua ungkapan syukur, yang ketiga ungkapan kebahagiaan dan kegembiraan kita atas kelahiran Rasulullah. Lah, wong lahir anak, lahir cucung, baik lagi senang, lagi gembira Bapak Ibu. Belamburan dikabarkan di WhatsApp, di Facebook. Lahir anak, lahir cucung, lagi dikabar ke saking gembiranya. Ini cuma kelahiran seorang manusia biasa. Maka bagaimana dengan kelahiran seorang manusia yang luar biasa? Yang luar biasa. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah sama-sama mengumandangkan salawat. Ini alamatul mahabbah, tanda cinta. Apakah cuma salawat Ustaz? Orang yang cinta dengan Nabi belum cukup sampai sebatas salawat. Orang cinta dengan Nabi, satu, kenali dulu Nabimu, pelajari sirahnya, pahami dan amalkan sunnahnya. Ini orang yang cinta dengan Nabi. Ya.
Pahami sirahnya, pahami sejarahnya. Biar kita kenal siapa Rasulullah. Maka orang kalau tidak kenal dengan Rasulullah, itu pasti orang yang tidak paham dengan sejarah Rasulullah. Kalau kita baca sejarah Rasulullah, oh begini. Ternyata Rasulullah itu jadi seorang manusia besar. Karena sudah begitu banyak keprihatinan hidup yang beliau lalui. Maka beliau jadi orang besar. Beliau tampil menjadi orang yang tegar menghadapi kehidupan. Ini Rasulullah, Pak. Bapak Ibu boleh buktikan, Pak. Bapak Ibu silakan baca seluruh riwayat, manakib atau biografi orang-orang besar. Begitu kita baca, oh ternyata kebanyakan mereka jadi orang-orang yang tegar, orang-orang yang sukses. Itu karena kebanyakan mereka sudah mengalami keprihatinan hidup. Dan ini pernah terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir ke dunia sudah jadi anak yatim. Tadi dibaca. Walamma tamma min hablihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. 2 bulan dalam kandungan wafat ayah beliau Abdullah di kota Madinah Al-Munawwarah. Lahir ke dunia sudah tidak berayah, yatim. Makanya Rasulullah sangat memuliakan anak yatim, dan Rasul juga sangat memuliakan orang-orang yang memuliakan anak yatim. Kalau ada orang ngaku cinta dengan Nabi tapi mereka tidak peduli dengan anak yatim, pada'wahu kadzab, maka pengakuan cintanya adalah dusta, bohong. Oh, dia tuh ngurus si anak yatim juga, Ustaz. Iya, cuma ngincer emaknya. Nah, kacau wak yang ini. Ya, itu namanya ada udang di balik gendum. Ada udang di balik batu. Rasulullah lahir ke dunia sudah menjadi anak yatim. Ya. Maka itu jangan sekali-kali kita mencemooh anak yatim. Kalau memang kita cinta dengan Nabi, kalau memang kita mengaku umat Nabi. Ya. Di dalam sejarah memang kenyataannya begitu. Kalau kita pahami sirahnya. Kenapa Rasulullah, Bapak Ibu, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Rasulullah dimuliakan, diistimewakan? Memang kenyataannya Rasulullah istimewa, mulia. Bahkan kemuliaan itu sempat diucapkan sendiri oleh Rasulullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam At-Tirmizi, Rasulullah pernah mengkabarkan tentang kemuliaan, kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau yang tidak Allah berikan kepada para nabi yang lain. Apa kata Rasulullah? Fuddiltu alal anbiya bisittin. Aku dimuliakan, aku diutamakan oleh Allah atas seluruh nabi dengan 6 kemuliaan, kata Rasulullah. Yang pertama apa? U'titu jawami al-kalim. Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesimpulan kalimat. Nabi diberikan oleh Allah kesimpulan kalimat. Nah, Imam Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan kesimpulan kalimat. Itu maknanya ada 2. Yang pertama yang dimaksud dengan kesimpulan kalimat itu adalah kitab suci Al-Quranul Karim. Al-Quran ayatnya tetap demikian, Bapak Ibu, tapi karena banyaknya pemahaman, maka para ulama akhirnya mengarang tafsir. Berpuluh-puluh ulama. Untuk apa? Untuk mencari, memberikan pengertian makna dari kesimpulan kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, kata Imam Ibnu Hajar Asqalani, yang dimaksud dengan kesimpulan kalimat pada Rasulullah itu adalah qalilul lafzi wa katsirul ma'ani. Sedikit lafaznya tapi banyak maknanya. Makanya Rasulullah kalau ngomong singkat, tapi para sahabat langsung paham, langsung ngerti apa yang menjadi maksud dan tujuan Rasulullah. Seperti suatu ketika Rasulullah pernah mengutus 2 orang sahabat ke negeri Yaman. Yang pertama Abu Musa al-Ash'ari, kemudian yang kedua Mu'az bin Jabal. Apa kata Rasulullah? Ud'un nas.
Basyira wala tunaffira. Kenapa tidak basyiru? Karena yang diperintah Nabi ada dua orang. Makanya basyira wala tunaffira. Seru, ajak orang ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, kata Rasulullah. Berikan mereka kabar gembira, jangan buat mereka berlari dari dakwahmu. Yassira wala tu'assira. Mudahkan dan jangan dipersulit. Maka itu kita memberikan penyampaian agama, carilah bahasa yang mudah. Nah, nak kemana ini? Agak berdesau aku. Ya. Iya. Tadi Ustaz Amrullah sudah ngomong, ya. Saya Ali Jabir lagi ceramah di Lampung, tahu-tahu ada orang tegak naik panggung langsung nujah, ya. Inilah yang ditakutkan kalau terjadi, Pak. Jadi kalau ada sikok lagi yang tegak berangkat, lanjaklah oleh kamu, ya. Rupanya dia nak kencing. Nih. Ini kelebihan yang pertama Allah berikan kepada Rasulullah. Jawami al-kalim. Aku diberikan oleh Allah kesimpulan kalimat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku, kata Rasulullah, diberikan Allah pertolongan dengan munculnya rasa takut di dalam hati musuh 1 bulan perjalanan. 1 bulan perjalanan, kalau Rasulullah nak perang, itu musuh sudah merasa takut, Bapak Ibu. Ini cuma terjadi pada Rasulullah. Kapan? Ini pernah terjadi, Bapak Ibu, ketika peristiwa Futuh Makkah. Futuh Makkah itu terjadi tahun ke-8 Hijriah di bulan Ramadan. Ya. Sebelum menyerang Mekah, Nabi sudah mempersiapkan pasukan dalam jumlah yang besar. Bahkan dengan siasat-siasat yang luar biasa. Akhirnya terdengar kabar sampai ke Mekah bahwa Rasulullah dengan pasukan dalam jumlah yang besar akan menyerang kota Mekah. Dan dibagi oleh Nabi dengan siasat, ada pasukan dengan jalan yang biasa dilalui, ada pasukan yang datang melalui lembah, ada pasukan yang datang melalui gunung. Sampai akhirnya begitu masuk kota Mekah, orang-orang kafir Mekah ketakutan, Bapak Ibu. Takut sebelum berperang. Maka itu Futuh Mekah ini tidak sampai terjadi perang, Pak. Ternyata orang-orang kafir Mekah malah diberikan jaminan oleh Rasulullah. Begitu mereka ngaku, mereka takut, mereka kalah. Apa kata Rasulullah? Antum tulaqo. Kalian semua bebas, kata Rasulullah. Kalian semua merdeka. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan dia aman, siapa yang masuk rumah Sayyidina Ali dia aman, siapa yang berlindung ke Ka'bah dia aman. Maka itu dalam Al-Qur'an, wa man dakhalahu kana amina. Tidak sampai terjadi perang. Kenapa? Karena musuh sudah lebih duluan merasa takut. Yang ketiga, yang Allah berikan cuma kepada Rasulullah, tidak kepada para nabi yang lain. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Waju'ilat lil ardu masjidan tahuron. Dijadikan Allah bagiku bumi itu sah menjadi tempat sujud dan bumi suci bagi aku. Makanya Rasulullah, termasuk kemuliaan ini kita juga yang merasakan. Ya. Kalau nak solat di mana boleh solat, Pak, asal sudah masuk waktu solat. Ketemu masjid, solat di masjid. Ya. Ketemu musola di musola. Kalaupun tidak ketemu musola di masjid, sholatnya bisa di rumah. Ya. Dan jangan heran kalau Nabi di jalan dapat kabar gembira, kharra sajida. Nabi menjatuhkan diri sujud syukur. Kenapa? Rasulullah itu orang yang dalam keadaan selalu suci. Dan bumi dihukumkan suci oleh Allah bagi Rasulullah. Bumi sah menjadi tempat sujud bagi Rasulullah. Dan Rasulullah itu orang yang selalu dalam keadaan suci, Bapak Ibu. Beda dengan kita, nak nyuntuh Nabi. Dapat telepon di tengah pasar, Bu, anak kamu lulus tes masuk jadi PNS. Allahu Akbar, sujud syukur tengah pasar. Nak gila ibu ini. Ya. Kaget kalau kita nak sujud syukur. Balik dulu ke rumah, bersihkan diri, wuduk, solat, habis solat, sujud syukur, baru benar. Wa tahuron.
Bumi dijadikan suci bagi Rasulullah. Maka itu ada syariat tayamum, Pak, dengan menggunakan debu dengan menggunakan debu tanah. Subhanallah. Ini Bapak Ibu hadirin sekalian. Yang keempat, apa kata Rasulullah? Wa uhillat lil ghanaim. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagiku ghanimah, harta rampasan perang. Tidak seperti nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya kalau dia menang perang, mereka mengambil harta rampasan perang, itu harta rampasan perang dikumpulkan Bapak Ibu. Dikumpulkan di tanah lapang, kaget harta rampasan perang itu, Allah datangkan api dari langit untuk membakarnya. Tapi tidak demikian dengan Rasulullah. Rasulullah dihalalkan oleh Allah mengambil harta rampasan perang, tapi bukan untuk dinikmati oleh pribadi Rasulullah. Harta rampasan perang itu masuk ke Baitul Mal. Nanti kalau terjadi perang lagi, biaya perang diambil dari Baitul Mal. Sahabat-sahabat Nabi yang ikut berperang, anak istrinya makan minum ditanggung dari harta Baitul Mal. Itu yang terjadi pada Rasulullah. Ya. Kemudian yang kelima, wa ursiltu ilal khalqi kafah, kata Rasulullah. Yang kelima, aku diutus untuk seluruh makhluk. Bukan cuma kepada kaum muslimin, tapi aku diutus untuk alam semesta. Kata siapa Ustaz? Kata Allah juga mengkabarkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Nih. Batu, Rasulullah juga menjadi rahmat bagi tanah, air, gunung, pohon kayu, termasuk juga malaikat, termasuk juga Rasulullah menjadi rahmat untuk golongan bangsa jin tanpa terkecuali. Tapi kalau nabi-nabi yang lain, Nabi Hud cuma diutus untuk kaum Ad, Nabi Saleh cuma diutus untuk kaum Samud, Nabi Musa cuma diutus untuk kaum Bani Israel. Tapi Rasulullah, ursiltu ilal khalqi kafah, aku diutus untuk seluruh makhluk tanpa terkecuali. Ini luar biasanya Rasulullah. Maka itu kata Imam Taqiyuddin As-Subki, apa kata beliau? Anna min tamamil iman an ya'taqidal insan majtama'a min mahasiniz zakhirati wal batinah illa kama jtama'a fi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara yang menjadikan sempurnanya iman seseorang, hendaklah dia beriktikad bahwa tidak ada kebaikan zahir dan batin pada diri seorang manusia kecuali kebaikan zahir dan batin itu hanya terkumpul pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir kata Rasulullah dalam hadis itu, wa khutima biyan nabiyun, aku dijadikan oleh Allah penutup para nabi sehingga tidak ada lagi nabi sesudah aku, kata Rasulullah. Bahkan Nabi Isa pun di akhir zaman kalau turun akan menjadi pengikutnya umat Nabi Muhammad, bakal menjadi kaum muslimin. Makanya ada jamaah yang nanya Bapak Ibu, Ustaz, katanya kaget Nabi Isa bakal turun di akhir zaman. Iya, syariat apa yang dibawa Nabi Isa? Tidak ada syariat lagi. Nabi Isa turun di akhir zaman akan menjadi bagian umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Isa akan melaksanakan syariat-syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat termasuk dalam pandangan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi Isa pun turun akhir zaman akan melakukan syariat pernikahan. Nah, karena Nabi ngomong dalam hadis Rasulullah, apa? An-nikahu sunnatul anbiya. Nikah itu jalannya para nabi, maka tidak ada nabi yang tidak menikah. Bayangkanlah kamu yang bujang-bujang. Dengar apa tidak? Nabi Isa lah ngerasa tinggal di langit sana, turun lagi masih nak berbini. Kamu tinggal ngubek-ngubek ke Tapati ini belum nak berbini. Berbinilah. 2021 lah nak habis. Tadi ayatnya sudah dibaca oleh Ustaz Irmansyah tadi. Rasulullah itu khataman nabiin, penutup para nabi. Makanya didengar kata Muhammad itu luar biasa Bapak Ibu. Muhammad itu isim tabdil dari kata Mahmud. Mahmud itu isim maf'ul, artinya yang terpuji. Kalau Muhammad itu isim tabdilnya yang paling terpuji. Inilah Rasulullah. Dengar namanya Muhammad lagi mantap Bapak Ibu.
Ya. Makanya daerah Pantura berapa waktu yang lalu ada wong ngaku dirinya nabi. Begitu diselidiki siapa namanya? Parjo. Ai. Dengar namanya lagi-lah geli kuping. Mama nak nyolawat inyo. Ya tak? Tapi kalau kita solawat sallallahu ala Muhammad, kalau dihayati ada zuknya di dalam hati. Parjo sallallahu ala Parjo. Tapi Muhammad, subhanallah, ini kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berakhlak hebat Nabi, Al-Quran. Makanya ketika Sa'ad bin Hashim datang kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, ini setelah wafatnya Nabi, kabarkan kepadaku bagaimana akhlaknya Rasulullah. Apa kata Siti Aisyah? Aqra'tal Quran? Tidakkah kau baca Al-Quran? Naam, iya. Nah, kalau kau ingin tahu bagaimana akhlaknya Rasulullah, Rasulullah itu huwal Quran yamshi bainan nas. Rasulullah itu adalah Al-Quran hidup yang berjalan di tengah-tengah umat manusia. Orang boleh hafiz, Bapak Ibu, minta maaf. Orang boleh hafiz tapi belum tentu berakhlak dengan Al-Quran. Orang boleh alim, Pak, tapi belum tentu berakhlak dengan Al-Quran. Tapi Rasulullah ini orang yang berakhlak dengan Al-Quran secara kafah. Ya Rasulullah. Maka jangan sekali-kali kita membandingkan diri kita dengan Nabi. Dan ini sering Anda sampaikan dalam ceramah. Wah, itu senge-senge. Aku alhamdulillah Ustaz, lah boleh bonus 7 tahun. Ku awasi gayanya. Begitu ditanya dari mana wah alasannya? Aku nyingok Nabi Ustaz. Nabi 63, aku 70. Berarti kan aku dapat bonus 7 tak? Wah, Nabi itu teladan kita, bukan tandingan kita. Langit dengan bumi tidak akan pernah berdekatan, minyak dengan banyu tidak akan pernah menyatu. Benar? Maka jangan sekali-kali kita membandingkan diri kita dengan Nabi. Ya. Nabi 63 tahun, gerak dan diam Nabi tidak lepas dari wajib dan sunnah. Nabi 63 tahun, Al-Quran ada dalam diri Nabi. Tapi wah itu 70 tahun, ngaji Iqra 6 lagi tak tamat. Nah, tidak sedikit Bapak anak ketemu ibu wong tua dah baca ngaji. Begitu sodor ke Quran, wa izqa ngejo kelam sebatang lancip blengkok ujung itu dak tejo dia. Wa izqala berguyur atamu uji wong rumahnya atakku pula gak gentian. Nak baca atakmurunan nasabil birri payah setengah mati. Cuma lemaknya ada wong tua ni pacak nasihat ibu dak muda. Kami yang tua-tua ni tenang-tenang, tegak di belakang kamu, majulah. Rupanya kata kebacaan memang gitu. Iya, kapan ditegur, dinjuk tahu, ngajak. Ngajak tua jahat. Ya. Saronya lagi ubatnya. 1 merajak tua, 2 nangis tua, 3 kanji tua. Nih. Maka itu hidup bekali diri dengan ilmu. Belajar baca Quran, hukumnya fardu ain. Tapi kalau jadi qori pecah Ustaz Elmansa tadi itu sudah fardu kifayah. Napas pendek, suara jahat. Nak berlagu sudahlah, berlari jemaah apa? Jemaah. Cak iyo-iyoan, cak pakaman. Muka a'udzu billahi. Wah, cak pakam nian. Kapan bismillah? Nah, banyak makan cincau dengan daun. Nih, maka hidup bekali diri dengan ilmu. Kita jadi wong Islam hidup tak punya ilmu jadi apa, Pak? Ya. Bahkan dengan ilmu Allah berjanji akan mengangkat derajat seseorang dengan ilmu. Al-Quran ini, Pak. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ini janji Allah. Derajatnya bakal diangkat oleh Allah.
Tidak usah jauh-jauh, Pak. Ilmu ini, walaupun tak ada pulak bergelar di depan, di belakang nama kita, asal ilmu tu ada, insya Allah berkah. Pacak ilmu kampung bela betua, Mang Cik. Ilmu kampung. Kampung lama tapi. Ya. Ngapa kamu ketawa? Aku belum selesai ngomong. Ya. Pacak ilmu kampung be hidup nila betua. Kalau bahasa kerennya ilmu sosial kemasyarakatan, Pak, namanya. Ya. Apa itu Ustaz ilmu kampung? Ya yang terpakai di kampung. Satu muka Fatihah, dua mimpin Yasin, mimpin tahlil, pacak mimpin doa Yasin, doa tahlil, ya. Pacak nyemayang ke mayit, doa wong mati, baca telkin, pacak baca maulid, mimpin marhaba ngeresmi ke namo, pacak doa pengantin, sudah nengala itu, kujamin katik lokaknya kamu makan belakangan. Nah, tak percaya. Karena ada ilmu. Tapi ilmu tak kata. Siapa nak ngongkon makan duluan? Jadi ejekan wong. Maka hidup ni jadi bergo Bapak Ibu. Karena ilmu. Aman tak kata ilmu. Siapa nak ngawasi rai kita, Pak? Karena ilmu. Ilmu tak kata. Ngaji lagi dah baca. Pergi tahlilan, baru nak naik tangga lah, sentak ke kawan, duduk di sini, takokan kau nak naik-naik, baca ngapa kau je kawan? Oh, ya Allah. Baru nak naik lah sentak ke kawan. Ya tak? Tapi kalau ada ilmu, walaupun datang agak terlambat, duduk di ujung tenda sana, Pak, belakang anu, diawasi wong, nah datang uji wong, undang sini, ajak masuk, suruh naik, diagangi wong, Pak. Seret wong, naik ngapo? Pocok tu katik mimpin tahlil, kau tu lah cepet lah naik. Dengar lagi Yasin lah nak selesai, wong naik lah cepet naik. Tidak galak, sorong kawan naik. Karena ada ilmu. Ini berkahnya tadi, Pak. Ada kebacaan karena ilmu. Tapi ilmu dah katik. Ngandel ke nasib tu lah. Makanlah belakangan, nasib. Tekudek-kudek di sop itu. Dikudek-kudek sop itu. Kapan diangkat? Kepak dengan pala. Daging. Tadi Pak Lam lantak duluan. Tak? Yang pimpin Yasin, pimpin tahlil, pimpin doa. Yang itu duluan. Benar tak kira-kira? Nah, uak itu biarlah tua, mamang itu biarlah tua. Walaupun metik, gigi habis, metik. Betua, wah ini karena ilmu. Ya. Karena ada ilmu. Belum yang lain diundang wong, wah ini dulu didatangi wong. Assalamualaikum Bang Ci. Waalaikumsalam. Ngapo penahan? Anu Bang Ci, aku tuh malam besok, malam Jumat nak selamatan. Pokoknya yang pertama aku nak ngundang. Yang kedua Mang Cik, aku nak minta tolong. Jangan tak hadir. Aku ngarep ke Mang Cik itulah, mimpinnya sekalian doanya. Nian Mang Cik, aku belum ngundang wong lain. Aku ngundang Mang Cik duluan. Ku harap nian Mang Cik jangan tak datang. Pacak jual mahal pula Mang Cik. Agak dulu, aku jengok jadual dulu. Iya. Oh. Juara Mang Cik itu. Padahal pagi siang sore malam ngelumang ngurap di rumah tu lah. Pakai ngomong nak nyingok jadual dulu. Ni. Nah, hampir 9:30 lagi ni. Okay. MC sampai jam berapa anak ceramah? Jam 12. Okey. Nah, bahasa MC itulah. Tadi MC kan maki okey. Cuma okeynya tu pecah yang galak di pojok panggung dangdut itu. Ada ha dikit. Ya. Okey. Ya. Okey. Ngapolah nak kau nak pakai okey itu. Ya. Dah aku 2 kali tadi terdengar. Ya. Okey. Berikut ini satu lagu dari Bang Ona Sutra. Iya.
Biasa aja yang pakai oke Pak itu ya. Iya. Oke, satu lagu. Apa? Titip cinta. Tak apa-apa main-main lu. Ya. Nyingok rai kamu cak lesu kalau. Iya, tapi mulut masih nak ketawa kamu tuh. Lemak ketawa malam ini. Nah, lemak ketawa tuh Bang Cik, bahasa Arabnya al-ladas. Apa bahasa Arabnya? Al-ladas. Nih. Jadi pahami sirahnya. Kalau cinta dengan Nabi, pahami sejarahnya, pahami perjuangannya. Orang kalau tahu perjuangan seseorang, Bapak Ibu, baru akan muncul mahabbah. Oh, kenapa? Sesuai. Kalau Nabi itu kedudukannya begitu istimewa dan diistimewakan oleh Allah. Dan kita maulid, Bapak Ibu, tanda syukur. Syukur ngapa Ustaz? Syukur kita dijadikan umat Nabi. Bukan cuma bersyukur atas kelahiran Nabi, tapi bersyukur Allah menjadikan kita lahir jadi umat Nabi. Kalau Allah Ta'ala jadikan kita lahir umat Nabi zaman dulu, Bapak Ibu, tak sanggup kita menghadapi begitu hebatnya ujian kehidupan umat zaman dulu. Allah tidak jadikan kita jadi kaum Samud. Allah tidak jadikan kita jadi kaum Bani Israel. Kalau Allah Ta'ala jadikan kita kaum Bani Israel, Bapak Ibu, berat Pak. Luar biasa, syariatnya berat. Bani Israel itu Pak. Ya. Bani Israel itu Bapak Ibu, ini syariatnya Pak. Kalau syariat kita masih ringan Bapak Ibu, ya pertengahan lah, ringan nian tidak, berat nian tidak. Kaum Bani Israel Bapak Ibu, kalau bajunya kena najis, kalau pakaiannya kena najis, mereka diwajibkan untuk menggunting bagian pakaian yang kena najis itu. Ini syariat yang Allah perlakukan kepada Bani Israel. Nih. Tapi tidak demikian dengan umat Nabi Muhammad. Seberat apapun najis yang kena baju, meskipun najis mughallazah sekalipun, tadhur bisab'i ghasalat, ihdahunna biturabin tahir. Bisa disucikan dengan 7 kali basuhan. Salah satunya bercampur tanah yang suci. Kalau syariat Bani Israel ini Allah perlakukan bagi kita, tebok menebok kalau baju kita. Nah, baju baru terpakai lah kena najis. Maka cocoknya baju tadi, kredit pula belum lunas. Lah zaman mak ini hari Pak. Tak pacak beli kontan, kredit. Teko seragam pengajian, lagi kredit ke kawan. Ada yang 4 kali bayar, ada yang 5 kali bayar. Kredit belum lunas, bajulah swag duluan. Tapi tak apa-apa, punya semangat. Ibu-ibu kadang-kadang pakai seragam pengajian buat seragam. Ada yang seragamnya tadi tu hitam-hitam, enggak lah, sampai ke jilbab. Teko payetnya hitam, pucuk jilbab berkilau-kilau. Ya. Ada yang seragam pengajiannya hijau-hijau, kalau sampai payat pucuk palaknya warna hijau. Duduk manis juga masjid hitam dengan hijau berbaris, pecah cincau dengan dawat juga gelas. Hitam dengan hijau. Tak apa-apa Pak, namanya ada usaha. Di mana-mana tempat. Nah malam Pak, kita nih acara nih malam, ibu-ibu lagi lebih rami dari wong lanang. Sisip mendiajaknya bergocok malam ni serangnya saro gitu. Siang tambah lagi Pak. Tambah lagi. Kemarin anak ceramah di Banyuasin Bapak Ibu. 80% ibu-ibu kalau. Cuma ada sekitar 2 sub setengah bapak-bapak. Selebihnya dari mulai nomor sub nomor 4 ke belakang sana rami ibu-ibu kalau. Ya Allah jiku. Men bergocok Pak kena serang saro kamu jiku sagi. Nih semangatnya ibu-ibu. Ibu-ibu sanggup tekor Ustaz Amrullah. Ini yang aku sandut. Minta maaf Pak, bukan aku nak bela ibu-ibu. Iya. Seragam pengajian sampai nyese ke duit tabungan, duit belanja. Saking semangatnya tadi. Nak dengar tablik akbar, nak hadir majelis apa, sokongan Pak, nyater mobil angkot.
Kamu lanang mana nyata mobil angkot mana yang mana? Ada. Nah, kadang-kadang Pak masjid sebelah rumah ceramah lagi kalah ngapo di rumahnya bola kaki ngelumah ngurep nonton bola kaki dia. Ibu-ibu Masya Allah sehingga terkibar-kibar malah sudah pakai seragam pengajian itu. Ya Allah, cara orang betino dak pengajian dak kondangan malah sudah berbaju 4-5 kali bolak-balik depan gerobak, kanan dulu kiri pula, iya kan. Nah, baru kemudian kibar-kibar tulen pecah burung merak tu kibar-kibar. Ya nak berdandan bu, cuma ada kedatangan yang lain manusia ni ada betino cuma pacak berdandan Pak, cuma dah pacak masak, nah makan hati. Tambah lagi yang masak adonan, terkibar-kibar baru tegak depan rumah. Dia tetangga sebelah, ya Allah cek, cindo dia pakai baju tu, iya 900 aku beli, wong nanyo ida. Itulah galak jadi riak tu. Wong tak ada nanya rego, dia ngocek 900 aku beli. Sehingga ketok jalan kondangan dengan minyak wangi je. Wongnya lah jauh, wanginya tinggal. Kapan tanya minyak wangi apa cek? Minyak wangi goodbye. Lah wong lah jauh, wanginya tinggal goodbye. Duduk bawah tarup dengan kipas ya, singganya. Puji tetangga, bu, cek itu bu, cindonya pakai baju itu. Dia ngomong dengan aku tadi 900 beli uji ibu itu. Beli dengan aku kredit baru sekali bayar dia tuh. Ini syariatnya Bani Israel berat Bapak Ibu. Pakaian kena najis gunting. Silakan baca dalam kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah karangan Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Masih pada bagian mukaddimah kitab itu dijelaskan oleh Abu Ya Maliki tentang keutamaan umatnya Nabi Muhammad dibandingkan kaum Bani Israel. Nih. Yang lain apa keutamaannya? Tapi minta maaf nih Bapak Ibu. Kaum Bani Israel itu kalau istri-istri mereka dalam keadaan haid, suami-suami mereka diwajibkan keluar dari rumah. Wajib meninggalkan istri mereka, tidak boleh balik ke rumah kecuali mereka yakin istri mereka sudah dalam keadaan suci. Ini syariat Bani Israel. Tapi tidak begitu dengan umat Nabi Muhammad. Meskipun istri mereka dalam keadaan berhalangan, mereka tetap bisa tidur sama-sama, makan, minum, ngobrol, bersenda gurau, nonton TV. Cuma yang tak oleh gawe siko itu. Kamu bujang dosa melo-melo. Ya. Iya. Maaf Pak, cuma persetubuhan yang tidak boleh. Tapi kaum Bani Israel Bapak Ibu, Masya Allah, berat Pak, Bu, berat. Coba kalau istri mereka dalam keadaan haid, suami tidak boleh balik. Tidak boleh balik. Nah, maka bini tadi dalam keadaan halangan Bapak Ibu. Bini lagi sakit gigi, anak 3 demam panas, susu habis, pempes habis, lampu mati, hujan angin, geledek petir, genteng bocor, nangis dalu. Jangan macam-macam. Kalau syariat ini diberlaku, nah, maka kita bersyukur. Bukan cuma bersyukur Nabi diutus, tapi kita bersyukur Allah sudah memilih kita lahir ke dunia sudah jadi umat Nabi Muhammad. Nah, sadar tak gitu? Begitu lahir diazankan kuping kanan, diikomatkan kuping kiri. Ini bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Dan Bani Israel Bapak Ibu, mereka diharamkan oleh Allah untuk beraktivitas duniawi pada hari raya mereka. Tapi umat Nabi Muhammad tidak diharamkan oleh Allah untuk beraktivitas duniawi pada hari raya mereka. Kapan Ustaz hari rayanya umat Nabi Muhammad? Umat Nabi Muhammad itu hari rayanya hari Jumat. Maka di dalam hadis Nabi mengatakan Yaumul Jumu'ah Idul Mu'min. Hari Jumat itu adalah hari rayanya orang beriman. Makanya dulu Bapak Ibu ya, zaman wong tua-tua kita dulu,
Hari Jumat itu Bapak Ibu memang luar biasa. Sampai yang berdagang lagi libur Pak. Bener tak? Ngapa bicik tak jualan? Jemaat. Padahal bicik tak semayang jemaat. Ngapa wacik tak semayang tidak jualan? Jumat sehari di libur. Saking nak muliakan hari Jumat. Dulu orang-orang tua kita pagi Jumat Pak nyembelih ayam sikok jadilah. Kage habis semayang jemaat turun di masjid, tetangga tu ajak kumpul di rumah, ajak makan sama-sama. Ngapa? Jumat tu hari raya. Dapat pahala nilai sedekah, kemuliaan hari Jumat. Bahkan sekolah-sekolah zaman dulu hari Jumat libur. Mak ini hari lah melok Belanda kalau. Tak tahu pesantren sekolah dah hari Jumat. Lah, madrasah masih sekolah hari Jumat Pak. Lah, kalau lah bubar setengah 12, balik naik angkot, jam berapa lagi budak sampai di rumah? Kapan lagi dia nak mandi semayang jemaatnya? Benar tak kira-kira? Nah, ini Pak. Allah tidak melarang kita bergawe hari Jumat. Allah tidak melarang kita berdagang hari Jumat. Allah tidak melarang kita ngajar di hari Jumat. Tak ganti masalah. Nak nyari rezeki, aktivitas duniawi. Cuma saat waktunya solat Jumat, pergi ke masjid, solat. Itu yang Allah minta dari kita. Habis solat Jumat, kamu nak nyari rezeki, carilah sebanyak-banyaknya, kata Allah. Lah, kan jelas ayatnya Pak. Wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Apabila telah ditunaikan solat, bertebaranlah kalian di muka bumi. Carilah rezeki karunia Allah. Habis solat Jumat, nak berdagang lah. Yang nak bergawi lah. Yang nak ngajar lah. Apa aktivitas, silakan. Allah tidak melarang. Ini hebatnya hari Jumat Bapak Ibu. Tapi kaum Bani Israel, mereka diharamkan oleh Allah beraktivitas duniawi pada hari raya mereka. Kapan? Hari Sabtu. Hari raya kaum Bani Israel itu hari Sabtu Bapak Ibu. Mereka, kaum Bani Israel itu mencari ikan di sungai Pak. Nangkep ikan setiap hari Sabtu. Allah mengharamkan kaum Bani Israel untuk mengambil ikan di sungai setiap hari Sabtu. Nah, datang Bani Israel ini diakalinya Pak. Diakalinya. Mereka tidak ngembek ikan hari Sabtu, tapi masang jaring hari Sabtu, ngangkat hari Minggu. Nah, al-calaku. Calak kaum Bani Israel. Ngakali hukum Allah. Makanya kamu jingoklah. Wong ngakali hukum Allah tu jangan-jangan wong ini keturunan Bani Israel wong ini. Ya. Akhirnya karena mereka mengakali hukum Allah, apa kata Allah dalam Al-Quran? Kunu kiradatan khasiin. Ya. Jadilah kamu monyet-monyet yang hino, dilaknat oleh Allah. Maka dalam Al-Quran ada kisah Ashabus Sabti, golongan hari Sabtu. Siapa? Itu golongan orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Jadi monyet Pak dia. Maka itu hati-hati. Ya. Kita jangan coba-coba ngakali hukum-hukum Allah, ngakali syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau hukum Allah udah jelas, kita ikuti. Ya. Ada Bapak Ibu wong yang ngakali, yang tertipu dengan dunia Pak. Ya. Di zaman Bani Israel juga, padahal dia wong hebat Bapak Ibu. Zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa Pak. Mungkin semua kita pernah mendengar siapa Bal'an bin Ba'urah. Ya. Bal'an bin Ba'urah itu Bapak Ibu, ahli hikmah Pak, ahli ilmu. Bahkan Bal'an ini mengetahui Ismul A'zam. Ismul A'zam itu nama Allah iza da'a bihi ajaba. Nama Allah yang apabila dipakai berdoa dengan nama itu, maka doanya pasti diijabah oleh Allah. Ini Bal'an bin Ba'urah. Itu ada cerita Pak. Ketika Nabi Musa dengan kaum Bani Israel nak berdakwah masuk ke negeri Balqa. Tersiar kabar Nabi Musa dengan kaum Bani Israel nak berdakwah masuk ke negeri Balqa. Akhirnya raja penguasa negeri itu merasa gelisah. Kenapa? Jangan-jangan Musa ini bakal merubah keyakinan kita. Alhasil
Raja mengumpulkan menteri-menteri dan orang kepercayaannya, Bapak Ibu. Dikumpulkan oleh raja. Ngapo? Kata raja, Musa dengan Bani Israel kalau sampai masuk ke negeri kita dengan dakwanya, kita bahaya. Kenapa? Akidah kita, keyakinan nenek moyang kita bakal berubah oleh dakwah Nabi Musa. Sekarang kita cari cara. Cak manolah caranya kalau pacak Nabi Musa ni tidak sampai ke negeri kita. Apa kata menterinya? Jangan takut Baginda Raja. Kita punya Bal'an bin Ba'ura. Kita panggil Bal'an bin Ba'ura, Baginda Raja. Ngapa? Dia ahli ilmu, ahli hikmah. Dia tahu Ismul Azam. Dia kalau berdoa, doanya bakal diijabah oleh Allah. Gampang. Suruh Bal'an doa ke Nabi Musa. Supaya Musa celaka, supaya kaum Bani Israel dibinasakan oleh Allah. Nih Bapak Ibu. Akhirnya dipanggillah Pak. Dipanggil. Bal'an menghadap raja. Bal'an, kata Baginda Raja, aku tak kepengen Musa dengan kaumnya sampai masuk ke negeri kita. Jadi apa maksud Baginda Raja? Uji Raja, aku minta kau doakan supaya Musa itu diberikan pelajaran, dinjuk keburukan, kemudaratan. Apa kata Bal'an? Wahai Baginda, keyakinan aku dengan Musa sama. Tuhan kami sama. Bagaimana mungkin aku akan mendoakan Musa untuk mendapatkan kemudaratan? Nah, uji raja kau banyak tingkah nian. Sekarang Bal'an kau kunjuk dua pilihan. Kunjuk dua pilihan. Satu, kalau kau galak mendoakan Musa untuk dapat kemudaratan, kau kunjuk wilayah kekuasaan, kunjuk harta, kunjuk jabatan jadi pemimpin. Tapi kalau kau tak galak doakan Nabi Musa dapat kemudaratan, akan kusiapkan tiang gantungan, kau bakal mati ku gantung di tiang gantungan. Nah, melang-melang Pak pikiran Bal'an. Didoa ke Musa binaso. Musa ni akidahnya sama. Tidak ku doa ke aku bakal mati di tiang gantungan. Nah, uji setan. Enjaklah. Datang pula iblis. Ajo, kapan lagi kesempatan? No, datang pula setan dengan grup yang lain. Bal'an ujinya. Al-loka, al-loka. Loka uji setan ini. Daripada kau bakal mati, pikirlah pun nak hidup senang. Akhirnya Bapak Ibu, Bal'an bin Ba'ura menerima tawaran raja. Berangkatlah Bal'an. Berangkat. Pada saat berangkat baru nak naik bukit, himar keledai yang ditunggangnya tak galak naik. Ngapo? Aku banyak dihalau oleh malaikat, kata keledai itu. Pokoknya kau maju baik di Bal'an, digebuknya keledai itu. Akhirnya sampai juga di atas bukit. Begitu dia sampai di atas bukit, Bapak Ibu, terjatuh dari kejauhan kejingoan Nabi Musa dengan kaum Bani Israel dari atas bukit itu. Berdoalah Bal'an. Bapak Ibu tahu? Dengan doa Bal'an tadi Pak Bu, 40 tahun Pak Bu, Nabi Musa itu tersesat di tempat padang pasir itu Pak. 40 tahun. Tersesat, tidak ketemu jalan keluar. Pergi ke hulu, tak ketemu jalan keluar. Pergi ke hilir, tak ketemu jalan keluar. Kesana ke sini, bayangkan masa 40 tahun. Nabi Musa dengan kaum Bani Israel tersesat, tak ketemu jalan keluar di padang pasir yang tandus itu. Belum lagi ada yang mati, belum lagi ada yang sakit. Akhirnya Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Ya Allah, kata Nabi Musa, apa yang menyebabkan aku dan kaumku tersesat di tempat ini selama 40 tahun, ya Allah? Dijawab oleh Allah, munajat Nabi Musa. Ya Musa, jangan kau tak tahu, kata Allah. Jangan tidak tahu. Ngapa ya Allah? Kau tersesat di sini dengan kaummu 40 tahun. Itu karena doa Bal'an kepada kau. Oh, Bal'an. Iya. Sekarang ya Allah, kata Nabi Musa, izinkan aku berdoa juga. Sebagaimana engkau kabulkan doa Bal'an untuk aku, sekarang aku nak berdoa. Kabulkanlah juga doaku untuk Bal'an. Silakan Musa, kata Allah, berdoalah.
Berdoalah Nabi Musa, Bapak Ibu. Ya Allah, kata Nabi Musa, angkatlah ilmu dan hikmah dari dalam diri Bal'an. Angkatlah iman, cabutlah iman dari dalam dada Bal'an, ya Allah. Pada saat Nabi Musa berdoa, Bapak Ibu, saat itu dari dalam dada Bal'an muncul cahaya putih keluar, melesat begitu cepat. Menurut para ahli tafsir, itulah tandanya iman Bal'an keluar dari dalam dadonya. Dan ini ada ayatnya Pak dalam Al-Quran. Walaupun Allah tidak menyebut nama Bal'an. Watslu alaihim naba'allazi atainahu min ayatina pansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Itu ayatnya dalam Al-Quran. Watslu alaihim, bacakan atas mereka naba'allazi atainahu min ayatina, kisah tentang orang yang kami berikan ayat kami. Hu di situ siapa? Menurut para ahli tafsir, Bal'an. Dia sudah dinjuk Allah ilmu, dia sudah dinjuk Allah hikmah, bahkan dia tahu Ismul Azam. Pansalakha minha fa'atba'ahu syaitan. Akhirnya dia diikuti oleh syaitan, dipengaruhi oleh syaitan. Keluar cahaya iman dari dalam dadanya. Fakana minal ghawin. Maka dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sesat. Jadi jangan kira Pak, wong berilmu, dak katik yang mati dak beriman. Ada dari zaman Bani Israel, dari zaman Nabi Musa, orang yang ahli ilmu, ahli hikmah sekalipun, ternyata ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan tidak beriman. Apalagi kita ini. Maka hidup kita jangan lalai. Kita peringatan maulid ini Bapak Ibu mengingatkan kita agar mendekat kepada sunnah dan syariat Nabi. Hidup kita ini banyak lalai. Iman kita begitu banyak ancaman. Hidup juga semakin hari semakin banyak ujian. Ya. Nah, apa dia ujiannya? Tak usah jauh-jauh. HP. Ya. Ana sering sampai ke Bapak Ibu dalam ceramah, HP ini kadang jadi malaikat, kadang jadi setan belis. Nu ngapa aku tahu? Iya nih, nang. Tergantung niat kita. Bapak Ibu tak percaya? Ujian ibadat Pak. Azan lah dari tadi. Masih sibuk dengan HP. Ujian tak? Hah? Ujian tak? Nah. Ustadz lagi ceramah, singgo tegak, ambil HP, moto. Ada yang duduk, orang lagi ceramah, selo dua selo, nak berselfie, celtek. Akhirnya Allah ke lidah pula. Ini zaman HP ni, zaman medsos ini. Yang sedekah, mamer ke sedekahnya di HP. Tunjuk ke sedekah. Sedekah mi sekerdus, foto, upload di Facebook. Berbulan-bulan sedekah mi sekerdus itulah. Tak nambah-nambah. Giliran maulid, tak pula nak nyumbang. Kacau mamang itu. Ya. Nih. Ya di satu sisi ada manfaat Bapak Ibu. Kadang-kadang jadi mudarat. Seseorang kadang tidak sadar Pak. Dengan medsos itu mereka sudah menggeser maksud dan tujuan ibadah yang semestinya untuk Allah, akhirnya untuk jadi ketenaran dan popularitas. Ini zaman pencitraan Pak. Sedekah difoto, difoto. Ya macam-macam niat hakikat yang sebenarnya kita tidak tahu. Tapi kita bukan menuduh Bapak Ibu. Nabi kan ngomong sebaik-baik sedekah itu sedekah yang disembunyikan, benar kan? Bukan sedekah yang ditunjukkan. Sudahlah, kalau kamu nak nyingok wong yang ahli sedekah, jangan jingok dia di luar rumah sana. Kalau nak jingok ahli sedekah, jingoklah dia dalam rumah tangganya dulu Bapak Ibu. Kalau dengan anak bininya baik, dengan dulurnya baik, dengan tetangga baik, di luar rumah dia baik, nah berarti memang wong baik nian. Ini maulid Nabi lagi berikinan, baru nyingok panitia ngawak map lah, jangan sangka mamang ini maulid tu lah, sumbangan lagi, elah. Sumbang 20.000 keliling kampung ngoceh. Pergi maulid 5 beranak, minta nasi 5 kotak, apa dah teko panitia. Ni. Kalau nak nyingok wong baik, Pak jingoklah dulu dalam rumah tanggonya Bapak Ibu, jangan nyingok dia jauh. Ini kadang-kadang kalau jauh, bertemu kawan, nah dua tegak. Temu kawan di pasar, diajak makan, diajak minum.
Diajak ngopi, dibeli kerokok, dia unjuk ongkos naik ke Gokar dulu. Balik ke rumah, bini minta duit belanja, ribut. Anak minta duit jajan, dikekek. Tak pula salah, menduit galak di paling anak bini tu. Boleh tak bu? Kira-kira bu? Ambil duit laki main tu, boleh tak? Iya, yang nyawab boleh, itulah biasa. Makanya nyawab boleh, lah biasa. Ya. Bu, seorang istri yang ngembek maling duit laki, ini bukan ujian anak. Baca dalam kitab Nasaihud Diniyah, uji Habib Abdullah Al-Haddad, itu betina itu lebih jahat dari 70 pencuri. Siapa yang jawab boleh tadi? Ya. Aku itu ada cerita pak, cerita laki pelit. Kapan bini minta duit, dia ribut. Anak minta duit jajan, marahinnya. Nah, itu hari, suatu hari bapak ibu, lakinya pergi, sorokannya nih Mang Cik, dibuka bini. Tahu Mang Cik sorokan bahasa Arabnya al-laci. Begitu dibuka bininya bapak ibu, berdesau bininya. Ya Allah nak, ala kezalim bapak kau. Selama ini kalau kita minta duit, uji bak kau dah kata, ini nak duit kalau. Juga sorokan ini. Anaknya saking sedang uji anaknya, mak, loka, lanjak lah. Singkat cerita Bang Cik, habis duit juga sorokan itu diambil anak bininya. Mak itu lakinya balik pak, terkejut, nyengok sorokan itu kosong, pingsan langsung laki. Apa pingsan? Karena lakinya tuh bendahara masjid. Tapi bukan bendahara Masjid Jami'ul Khairat, bukan. Kalau bendahara Masjid Jami'ul Khairat baik kalau uangnya ya. Iya. Bu, kira-kira nyambung tak cerita aku tuh, Bu? Apa dia yang nyambung? Yang mana? Nyambung. Maksud cerita aku tuh, kalau laki ngomong dah katik duit, jangan jahat sangko. Kalau duit uang oleh netip, terbuang laki, jangan macam-macam. Mentang-mentang diteriak ke anaknya lokak, laju ke galau-galau. Nah, ya. Nih, berarti laki itu megang amanat, rupanya jadi bendahara. Kita apa lagi dengan masjid pak, bukan cuma maulid, jauh salah hitung-hitungan lah dengan masjid nih, ya. Iyo, mumpung pacak beramal untuk masjid, beramal lah. Kage ada kesempatan mungkin kita tak pacak beramal. Nak beribadat lah, nak masuk masjid. Ada majlis, hadirlah. Tidak sedikit bapak ibu, uang yang mati belum, tapi kaki dah pacak lagi ke masjid. Mati belum, tapi badan dah pacak lagi duduk di masjid. Terduduk, pakai kursi roda. Bertahun-tahun dah pernah ke masjid, Pak. Masya Allah, bertahun-tahun dah pernah masuk masjid. Sekali dia masuk masjid, ditakdir Allah mati di masjid. Alah kalau Tuhan nasib. Terduduk, bawa mimbar, Pak, mati di masjid. Gua selidik, punya selidik, kena setrum, maling pertama. Kaki lokanya nak mati beriman. Ngaku sebab mati itu maling. Sebab matinya karena maling. Aku itu kita jangan jadi orang yang asing dengan masjid. Dalam masjid ada ceramah datang, ya. Meskipun kita duduk di belakang atau menjempal nunduk badan enteng kaki melunjuk, jadilah. Untuk tak awak minyak gosok bibir. Nah, gosok. Yang penting masih ke masjid. Ibu nanya enteng lagi juga tak apa. Aku ngomong punya baik. Tak ada ngantuk. Tak mana yang terjenguk di mata yang ngomong ke. Lanjut ceramah. Lanjut. Kamu lanjut, aku asal orang kau. Ya rumah inilah bapak ibu. Aku ceramah ni kadang-kadang ngadepi umat macam-macam. Atau yang ngajak minta ceramah, ngajak ke ceramah, jangan ngajak bocor. Waalaikumsalam, awas, jauh juga tahu awas. Awas susah, ngapo? Kayak malam jadwal ustaz ceramah masjid kami. Kata aku tuh awas jangan lupa.
Ya sudah ngomong benar-benar jangan aja gocoy. Jangan ngancam awasin. Nah, pakai nanya dulu, kira-kira mana sana jemput aku tidak? Uji jemput biar nggak lah hujan. Mana lah sana pacar datang dewe, betul salah main. Kalimat itu lemah ngunyah, sudah lemah negok juga. Dia bilang lemah ngunyah, sudah lemah negok juga. Tapi bukan sini bukan yang ngomong. Cerita pengalaman aku, ya, kamu jasaku. Lah, lemah ngunyah, sudah lemah negoknya. Apa dia masih biji kerondo? Dia punya macam asam manis, dia negok punah. Negok biji kerondo. Ibu-ibu, itu juga. Ada ibu-ibu minta ceramah. Kadang-kadang dianggapnya apa lah, kami ceramah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, baca tak kami nak mandi Ustaz tanggal sekian. Sama. Bahasanya tu baca tak kami nak mandi Ustaz. Jangan main telepon kami ceramah ni. Ngomonglah bahasa benar. Ini kalimat nak mandi bukan barang second kami. Pak Ustaz, aku ni Ibu Anu dari Majelis Taklim Anu nak berasan tanggal sekian berhajat Ustaz. Baca tak tanggal sekian jam sekian isi ceramah di pengajian kami. Ingin juga hati anak muda. Ini bahasanya inilah bukan hadir maulid tahu bicara. Iyalah. Kalau dah ada di maulid, barangkali kita dah tahu kan? Didandani syukur-syukur yang dah bagus belum terjadi, berkat kita tahu, tidak akan terjadi. Nah, ini berkat maulid Bapak Ibu. Kita nyontoh Nabi ini Bapak Ibu, tidak usah lah yang berat-berat, jangan takut hidup ini. Ya, iya. Makan minum lagi kadang-kadang tidak sama dengan Nabi. Nah, contoh Nabi semayang tegak, sekali tegak, 200 ayat. Sudahlah. Tahunan lagi pilih-pilih. Tak usah tiap malam. Iya ni. Raya ada pilih-pilih tahunan. Lama yang saat situ tu terawih, 23. Nanti sana sekolah, sekarang jam balik, 8 lagi rumah. Kakek lain juga hutang, nak ulangi pajuan pukul tu lah. Dari masjid yang sebelah sampai depan masjid intip dikit. Siapa lah imam malam ni? Haji lama. Yang model main masuk semua duluan. Ibadat lah milih-milih, banding-banding lah sedikit, tak boleh pahala besar. Mati nak belakangan masuk suku. Siapa nak pilih mati belakangan? Tunjuk lah. Nanti nak mati duluan kalau kamu. Dalam awak mati belakangan, kakek lagi yang mati gitu. Orang mati kalau kita lebih ya. Lalu tidak lemah. Ini urusan yang hari-hari makan minum lagi tak sama kita dengan Nabi. Bapak Ibu, Adam ketika makan itu Pak 17. Dengar ya lagi sebanyak itu 17. Satu Adam makan tu duduk, kedua berjamaah, 3 pakai tangan. Ini ada makan. Ustaz, Nabi itu makan 3 jari Ustaz. Nabi kau? Nabi itu 3 jari Bapak Ibu yang dimakan roti gendum dengan kurma. Nah, Uji Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awwana, wa idza akan terrusak pada bahasa di khamsati asabi. Kalau yang kau makan itu nasi, dah apa-apa di bawah jari. Kan nasi lagi 3 jari, subuh pagi dah kelar. Banyaklah tumpah lagi masuk mulut. Benar? Boleh 5 jari tak? Ya ada cara dijemput. Nah, bukan jengkem. Itu tomat namanya. Tomat itu bahasa Arab, bahasa kita tamak, ya tak? Tomat itu huruf ketiga.
mim ain tohut bonceng, mim bolong segala wadah kalau bolong bab diisi dah bakal penuh. Ain mulut mangap mana kalau mingkem mangap terus itu dah top. Aku lagi makan jauh zaman sekarang Pak. Ada makan jago Inggris, ada makan jago Prancis, ada makan jago Belis. Gila kamu hotel-hotel bintang di kondang gedung-gedung itu Pak. Kadang-kadang dari awal acara Pak sampai akhir tegak kita terjam-jam. Ada kursi kanan kiri dah kamu itu Pak. Selebihnya tegak, tegak berdoa lagi tegak kita ngamin ke depan. Makanya ala Prancis jangan mudi ke orang Prancis makanya itu dia lah. Makanya kang jangan heran Pak kalau kiai-kiai tua zaman dulu kalau makan Prancis sudah tak balik dia. Ngapo kiai? Tak tahu ya lah. Ngapo tak terbiasa. Makan dengan cara berbagi. Makan Prancis itu baik. Makanya balik kata-kata kiai. Kami ini bukan nak makan, kami lah makan dulu di rumah nak kondangan tadi. Sekedar nak ngabul ke hajat balik. Kiai kita dah makan, bukan yang penting. Makan panjang, bagi sana jauh bagi kansum. Nih, sudah. Makan tadi mulai. Coba kalau kita makan Prancis, yang pertama kali kita ompet apa? Piring dan sendok kan? Piring, sendok. Nyedok nasi, ya maju lagi nyedok nasi itu mangkok sop, ya kan? Baru nyedok sop, kubek-kubek. Kawan belakang ada orang-orang, di kawan. Jadi awak nak makan, berpilih. Maju lagi rendang, mbak 2 iris. Maju lagi ayam 2 potong, cetok. Maju lagi dulu bentok itu, mbak 2. Maju lagi dulu cap-cap-cai, cetok. Terakhir sampai sambal dengan acar. Terakhir sekali yang paling ujung pisang dan baju minum. Mana tahu tanya itu? Kalau aku apa lagi duluan. Begitu kita jingok, boy, nggak bukan. Monggo lau itu nasi lagi mana lagi? Tumpuk lau. Ujung-ujung ya selesai makan. Gendang sisa siko, ayam sisa terpotong, betul bentuk sisa siko. Lantai ibu itu bentuk ketisu lagi kelas, bungkus. Ada nggak yang mana ini? Berarti kamu pernah nyingok-nyingok. Berarti aku nggak mau nyuat, memang aku pernah nyingok. Jangan bu, pergi kondangan model main itu. Yang dimakan di tempat halal kalau balik lain gitu. Daripada mubazir dasar kau tu tomat bukan mubazir. Kalau mubazir tak tahu bukan perut ke Meksiko pak. Jangan bu. Kalau tidak niat pak pakai tisu lagi apa tu? Ada tim? Makan lagi kita tak sama dengan Nabi. Apa namanya tu kita yang lebih berat. Itu kadang-kadang lagi dah sama dengan Nabi, Bapak Ibu. Itu Nabi ngajar ke miring ke kanan, ngadap kiblat. Sama pecah mayit masuk lubang kubur. Kebacaan di Nabi. Sekera-keranya bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillah. Iyo kelewang aku lancar kalau balik malam ini bukti. Kan tak ucap itu. Kalau lagi yang balik maulid tadi lepas lanjut. Yo awalnya wae Pak, di kanan ada kiblat. Amal lagat itu mangap lu mangurap kalau. Iyo kan? Makanya jangan helat kalau mimpi jahat, kalau tidak melok jalan lagi. Akhirnya mimpi jahat, lagi tidur pergi. Waduh. Aku perasaan aku nak sebut kamu masalah jalan. Kau dah macam apa? Mimpi wae lagi atau adab coba Bapak Ibu. Ini hebatnya Islam Pak. Ini hebatnya ajaran Nabi. Mimpi lagi atau adab. Kalau mimpi baik, faliyahmadillah, hendaklah memuji Allah. Kalau mimpi jahat, faliyastaiz billah,
berlindunglah kepada Allah, baca ta'awuz 3 kali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca doa apa? Mimpi jahat doanya, Allahumma inni a'udzubika min sayyiatil akhlaq wa min a'malis syaitan. Itu doa mimpi jahat. Begitu kita bangun, sunat merubah posisi tidur. Ya, sunat merubah posisi tidur, Pak. Sunat isyarat berludah ke kiri 3 kali. Awas, jangan gagal paham. Isyarat berludah, bukan beludah niat. Kakek pakcik beludah niat, lantar air biji pelan. Isyarat beludah mainan. Itu isyarat beludah bukan? Yang bagus yang buang malam Pak, hilang waktu itu. Kapan so pagi, kaki rumah biji Ustaz, kenapa pakcik kau tak sayang lagi dengan aku? Kenapa mah itu biji? Aku semalam lagi tidur Ustaz, lencos lagi kelutai. Akibat pakcik gagal paham. Terus siapa? Terus ajuan aku nak balik. Bapak Ibu, kali mulai anak ceramah tadi, Bapak Ibu tuh cuma ngawasi kaki aku, tak ingok kaki aku. Aku lagi malah kayak gini kanan, malah kanan kayak gini. Kamu tuh ingok kaki, tak ingok kaki. Uang selama emang sih aku maju, aku makan baju saja. Kamu ada ganti. Jadi belok Nabi cara yang pula yang ringan-ringan belak. Ya. Nah, kemudian orang yang cinta dengan Nabi, Bapak Ibu, mari teruskan dakwah Nabi. Ya. Dakwah tidak harus Bapak Ibu tegak di podium di pojok mimbar, tapi dakwah itu banyak cara. Tidak baca kita berdalil pakai Quran, hadis dan kalam hikmah. Paling tidak kita berdakwah di lingkungan keluarga kita. Ya, paling tidak kita berdakwah dengan kelakuan. Ngajak orang makmur ke masjid, kita dulu ke masjid. Ngajak orang sedekah, kita dulu yang tunjuk contoh sudah. Itu namanya dakwah bil haq, dengan kelakuan secara nyata. Tidak baca juga dakwah bil kitabah, dengan tulisan. Ajar sampaikan sesuatu yang ringan, minimal untuk orang-orang yang ada di dalam lingkungan keluarga kita. Berarti kita sudah meneruskan dakwah Nabi. Kita jadi manusia sadar diri dengan kekurangan dan kelemahan kita. Tidak banyak ajarkan yang lebih berat dan yang lebih dalam pemahaman. Jangan maksakan diri. Mana yang baca sampai ke itu juga dengan ceramah sebatas mana sanggup. Jadilah itu badan capek, mulut sudah banyak ngomong, sudah stop lah dulu. Kaki kita sambung lagi. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan malam hari ini ada manfaatnya, jadi sedikit tambah ilmu pengetahuan buat kita. Minimal paling tidak kehadiran kita malam hari ini semoga Allah catatkan di dalam hati kita sebagai orang-orang yang ada kecintaan kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan dengan Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf lebih kurangnya, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma aqulu lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.